Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kompensasi tunjangan dan pelengkap. Kompensasi adalah semua imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa atau hasil kerjanya pada sebuah organisasi atau perusahaan, di mana imbalan tersebut dapat berupa barang ataupun uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi terdiri, yang pertama finansial. Finansial dibagi menjadi dua, yaitu langsung yang berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Yang kedua tidak langsung, yang berupa jaminan sosial, asuransi PHK, asuransi kesehatan, pensiun, pelayanan karyawan, uang tambahan. Misalnya adanya resiko atau bahaya, perbedaan menggeser. Yang kedua non-finansial, pekerjaan, yaitu keberagaman, keahlian, identitas tugas penting, tugas otonomi, dan umpan balik. Yang B, lingkungan, pekerjaan atau kebijakan karyawan yang kompeten, teman kerja, simbol status, kondisi kerja yang nyaman, kefleksibelan tempat kerja. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan lubang tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh. Yang keempat, produktivitas kerja. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Yang keenam, biaya hidup. Yang ketujuh, jabatan karyawan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Dan yang terakhir, jenis dan sifat pekerjaan. Tujuan dari kompensasi. Yang pertama adalah ikatan kerja, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga pengadaan yang efektif, dan yang keempat meningkatkan motivasi. Next. Selanjutnya, yang kelima adalah stabilitas kerja, yang keenam disiplin, yang ketujuh meminimalisir pengaruh dari serikat buruh, yang terakhir meminimalisir intervensi pemerintah. Berikutnya asas pemberian kompensasi. Yang pertama, asas adil. Asas adil harus menjadi dasar penilaian perlakuan dan mempersembahkan hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Besarnya kompensasi harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, pekerjaan jabatan, dan memenuhi persyaratan konsistensi internal. Yang kedua, asas layak dan wajar. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi berdasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal yang berlaku. Apa itu kompensasi pelengkap? Kompensasi pelengkap atau program pelayanan karyawan merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada karyawan, baik dapat dinilai dengan uang maupun tidak dapat dinilai dengan uang. Kompensasi pelengkap meliputi pelayanan dan fasilitas kepada karyawan seperti keamanan pensiun, perumahan, kesehatan, kantin, kredit kompensasi, kredit koperasi, pendidikan, rekreasi, asuransi, dan lain-lain. Persamaan kompensasi langsung atau gaji upah dengan kesejahteraan karyawan berupa kompensasi tidak langsung. Yang pertama, gaji atau upah dan kesejahteraan karyawan adalah sama-sama merupakan pendapatan bagi karyawan. Kedua, bertujuan sama yakni untuk memenuhi kebutuhan dan keterkaitan karyawan. Yang ketiga, gaji atau upah dan kesejahteraan adalah biaya bagi perusahaan. Yang keempat, dibenarkan oleh peraturan legal. Jadi, bisa dimasukkan dalam neraca finansial perusahaan tersebut.
Perbedaan kompensasi langsung dengan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, gaji atau upah adalah hak karyawan untuk menerima dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Yang kedua, gaji atau upah wajib dibayar perusahaan, sedangkan kesejahteraan diberikan hanya atas kebijaksanaan saja. Yang ketiga, gaji atau upah harus dibayar dengan finansial atau uang atau barang, sedangkan kesejahteraan diberikan dengan finansial dan non-finansial atau fasilitas. Yang keempat, gaji atau upah waktu dan besarnya tertentu, sedangkan kesejahteraan waktu dan besarnya tidak tentu. Jenis kompensasi pelengkap. Yang pertama ekonomi, berupa uang pensiun, uang makan, uang transportasi, uang lebaran atau Natal, bonus gratifikasi, uang duka atau kematian, uang dinas, uang pengobatan. Kemudian fasilitas, berupa musola, masjid atau gereja, kafetaria, olahraga, kesenian, pendidikan, seminar, cuti hamil, koperasi dan toko, izin. Kemudian pelayanan, berupa puskesmas, dokter, jemputan, karyawan, penitipan bayi, bantuan hukum, penasehat, keuangan, asuransi, kredit rumah. Manajemen risiko pekerjaan. Manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen risiko diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi di perusahaan. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan, kemudian meminimalkan kemungkinan bangkrut, meningkatkan keuntungan perusahaan, memberikan keamanan pekerjaan. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat, biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Yang kelima, memberikan rasa aman. Yang keenam, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Next. Prinsip dalam manajemen risiko. Yang pertama, perumusan tujuan. Kejelasan visi dan misi perusahaan menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah rasional dan strategi yang harus ditempuh. Yang kedua, kesatuan arah, mempunyai tujuan yang sama dengan yang diarahkan oleh pimpinan. Yang ketiga, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang untuk mencapai hasil akhir yang maksimal sesuai yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahannya. Yang keempat, koordinasi, supaya tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Yang kelima, berfungsi untuk mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Next. Macam-macam bentuk resiko. Yang pertama, resiko sifat usaha. Setiap jenis usaha mengandung resiko yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, resiko ketidakpastian. Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi dan spekulasi akan mengandung resiko tinggi.
Yang ketiga, resiko geografis berkaitan dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu. Yang keempat, resiko politik. Kebijakan politik yang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Yang terakhir, resiko persaingan. Untuk memenangkan persaingan tentunya dituntut manajemen pemasaran yang secara saksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.